Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Proyek Pembangunan Sistem Informasi dari kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan capstone kami dari proyek kami yang berjudul yaitu Proyek Pembangunan Sistem Informasi Pengaduan Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas yang berbasiskan web. Di sini anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Septi Amanda dengan NIM 21 2008. Selanjutnya ada saya sendiri, Putra Ilham, dengan NIM 21 2018. Selanjutnya ada Khairi Nisa dengan NIM 21 3024. Dan ada Revi Putra dengan NIM 21 3022. Dan selanjutnya ada Lutfi Aulia dengan NIM 21 1004. Di sini yang akan kami jelaskan yang pertama ada pengantar, yaitu ada masalah yang ada, lalu solusi yang ditawarkan, kebutuhan fungsional sistem, lalu dilanjutkan dengan demo aplikasi dan kesimpulan. Di mana di sini masalah yang ada akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda disilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang ada dari tema yang kami angkat. Nah, Universitas Andalas sendiri mengalami kendala dalam pengelolaan pengaduan dan keluhan mahasiswa, terutama di Fakultas Teknologi Informasi. Untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan layanan universitas, setiap keluhan dan keresahan warga universitas harus dapat ditampung sebagai bahan evaluasi dan kemudian ditindaklanjuti. Nah, untuk itu, sistem informasi memiliki peran krusial untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam sistem informasi pengaduan. Nah, di mana sistem dalam hal ini akan diadakan untuk pengaduan dan keluh kesah yang ada di Universitas Andalas dalam lingkup mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Saat ini, sarana penyampaian keluhan dan pengaduan warga universitas terhadap ketidakpuasan dan permasalahan yang ada di lingkungan universitas masih sangat terbatas. Bahkan, tidak sedikit warga universitas yang masih bingung harus kemana nih untuk mengadukan keluhannya. Nah, hal ini menyebabkan permasalahan yang ada hanya akan menjadi babi ber di lingkungan universitas dan tak kunjung diproses. Sebagai contoh, fasilitas di salah satu ruang kuliah rusak dan tidak bisa digunakan. Nah, kebanyakan mahasiswa ini masih bingung nih harus melaporkan permasalahan ini harus kemana. Dari permasalahan di atas, ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK dapat berperan besar dalam mempermudah pekerjaan tim pengelolaan layanan universitas untuk dapat mengetahui semua keluhan dan aduan setiap mahasiswa Universitas Andalas dalam lingkup Fakultas Teknologi Informasi. Mungkin sekian permasalahan yang kami angkat dari tema yang kami pilih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amanda. Jadi itulah kenapa cikal bakal dari kenapa website ini kami buat atau project ini kami adakan gitu. Untuk selanjutnya adalah penawaran solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Revi. Pada Revi disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan. Sesuai dengan usulan solusi yang telah diberikan, yaitu pengembangan sistem informasi pengaduan berbasis web merupakan inisiatif yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakpuasan dan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, khususnya di Fakultas Teknologi Informasi. Langkah-langkah yang diusulkan mencakup penerapan teknologi berbasis web untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan, serta keluhan sehingga membangun jalur komunikasi yang lebih terstruktur. Untuk meningkatkan efektivitas usulan tersebut bisa dilakukan berbagai aspek-aspek. Yang pertama yaitu bisa jadinya untuk membuat website ini. Lalu kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak internal seperti kayak pihak BEM dan lain-lain. Oke, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Revi. Jadi itulah kenapa masalah dari yang ada sehingga dan juga solusinya sehingga kita dapat menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya dari proyek ini akan dijelaskan kebutuhan fungsional dari sistem ini. Kepada rekan saya Aulia disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini untuk kebutuhan fungsional dari sistem informasi pengaduan yang akan kami bangun, tersebut ada 3 aktor. Nah, di mana kebutuhan fungsional ini digambarkan dalam bentuk use case diagram. Nah, yang pertama itu ada aktor mahasiswa, di mana dia itu memiliki 5 fungsionalitas pada sistem tersebut.
Nah, mahasiswa ini bisa melakukan login ke aplikasinya, lalu menginputkan pengaduan, melihat tanggapan yang ia terima dari pengaduan yang ia berikan, dan selanjutnya dia juga bisa melakukan pengeditan profil. Nah, jika dia sudah selesai menggunakan aplikasi, dia juga bisa melakukan logout. Nah, di sini juga ada aktor yang kedua, yaitu petugas. Nah, di sini petugas memiliki 3 fungsional dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, sama halnya dengan mahasiswa, dia bisa melakukan login. Lalu dia dapat menginputkan tanggapan yang ia terima, menginputkan tanggapan terhadap pengaduan yang ia terima dari mahasiswa. Nah, lalu petugas juga bisa melakukan logout jika dia ingin keluar dari aplikasi tersebut. Nah, untuk aktor yang terakhir itu ada admin. Di sini admin memiliki 5 fungsional pada sistemnya, dan sama halnya dengan mahasiswa maupun petugas, dia juga bisa melakukan login dan logout. Lalu dia juga bisa mengelola akun. Mengelola akun di sini, admin bisa melakukan penginputan untuk akun mahasiswa, petugas maupun adminnya sendiri. Lalu dia juga bisa mengeditnya dan menghapus akun tersebut. Nah, selanjutnya itu ada verifikasi pengaduan. Nah, di sini sebelum pengaduan yang diberikan mahasiswa sampai kepada petugas, di sini ada admin sebagai perantara yang memverifikasi pengaduan tersebut. Apakah pengaduan tersebut berisi kata-kata yang baik kah, atau apakah pengaduan tersebut merupakan suatu hal yang benar atau tidak. Nah, di sini si admin berfungsi sebagai orang yang memfilter atau menyaring dari pengaduan tersebut. Nah, selain itu ada mengelola kategori pengaduan. Di sini admin juga bisa melakukan penambahan terhadap kategori dari pengaduan yang ada. Dia juga bisa melakukan edit terhadap kategorinya maupun menghapus kategori dari pengaduan tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Jadi itulah kebutuhan fungsional dari sistem yang kami buat ini. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi kami yang akan didemokan oleh rekan saya Aca. Pada Kak disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang setelah kami bikin dan setelah kami hosting menggunakan ini URL-nya dan bisa diakses oleh publik. Ini halaman utama dari aplikasi kami, di mana di sini ada beranda, ada profil dari FTI sendiri, itu ada departemen yang ada di FTI, dan ada kontak yang bisa dihubungi di diri. Nah, akan setelah jelaskan di use case tadi ada 3 aktor, mana ada admin, mahasiswa, dan ada tugas. Nah, kita login sebagai mahasiswa dulu. Nah, ini halaman dari mahasiswa, di mana sini ada beranda. Beranda ini menampilkan jumlah pengaduannya, ada selesai, proses, dan pending. Kemudian ada pengaduan yang pernah dikadukan oleh mahasiswa ini. Kemudian ada halaman pengaduan, dan ada halaman tanggapan. Nah, di halaman tanggapan ini berisi tanggapan yang pernah dikasih oleh petugas. Nah, untuk pengaduan, di sini ada nama pengaduannya bisa menggunakan nama anonimus atau menggunakan nama sendiri. Nah, untuk demo ini kami menggunakan nama anonimus dahulu, mana judulnya itu perkiraan, mana dikategorikan ke dalam kategori keamanan, di mana ini ya. Kemudian kita pilih file tersebut. Nah, setelah lakukan pengaduan, maka akan kemudian beranda, di mana sini ada terdapat penjelasan keamanan parkiran PI kurang aman. Selanjutnya itu login di bagian admin.
Nah, di bagian admin ini ada beranda di mana isinya semua pengaduan yang belum dilakukan verifikasi sebelumnya, di mana verifikasi ini diverifikasi terlebih dahulu baru masuk ke dalam halaman petugas. Nah, kemudian ada data user, pengaduan, kategori, dan profile. Nah, untuk pengaduannya di mana di sini tadi kita melakukan pengaduan di mana sini akan anonimus, kemudian kategorinya keamanan, judulnya perkiraan FTI, kemudian perkiraan FTI kurang aman. Nah, kita klik detailnya, maka akan muncul detail dari pengaduan ini tersebut, mana statusnya pending, kemudian kita klik verifikasi. Nah, maka pengaduan tersebut sudah diverifikasi dan statusnya berubah jadi proses. Kemudian untuk data user yang saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Akhil Nisa. Selanjutnya adalah bagian mengelola user tugas yang akan dijelaskan oleh rekan saya Repti. Kepada Repti disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut ini saya akan menjelaskan bagian saya yang merupakan bagian dari petugas. Nah, petugas ini akan memberikan tanggapan tentang pengaduan yang diberikan oleh mahasiswa. Untuk share screen-nya bagaimana? Nah, di sini bisa kita lihat merupakan bagian didaftarkannya untuk petugas baru. Nah, di sini didapatkan NIP, status petugas, nama petugas, email, password, telepon. Nah, selanjutnya, apabila semua telah terisi, maka di bawah itu terdapat button untuk menyimpan data yang dari petugas tadi. Nah, selanjutnya ini merupakan user dari petugas. Nah, bisa kita lihat di bagian nomor 4 tadi terdapat petugas yang baru kita tambahkan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat merupakan menu untuk mengedit user petugas. Bisa diedit dari NIP-nya, nama petugas, status petugas, email, telepon, dan passwordnya. Selanjutnya, apabila edit telah selesai, maka bisa disimpan datanya. Nah, selanjutnya, petugas yang telah didaftarkan tadi akan bisa dihapus. Nah, setelah kita menghapus tadi, maka akun dari petugas yang telah dihapus tadi, maka akan hilang dari daftar tugas tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Revi. Selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Lutfia kepada Lutfia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini untuk pengelolaan data user admin,
Di sini ada beberapa list user admin yang sudah terdaftarkan. Nah, di sini admin juga bisa melakukan penginputan untuk akun admin baru. Nah, di sini admin bisa akan daftarkan admin barunya. Nah, di sini admin akan mengisikan beberapa data yang ia butuhkan nantinya untuk membuat akun dari admin yang baru. Nah, yang pertama kita bisa menginputkan nama lengkap dari admin, misalnya ada admin 4, emailnya admin4@gmail.com, dengan password 123456. Itu pun dengan repeat passwordnya. Lalu nomor teleponnya. Nah, setelah selesai pengisian data, bisa mengklik tombol registrasi untuk mendaftarkan akunnya. Nah, nanti akun admin ini akan ada pada list add akun admin. Nah, di sini admin juga bisa melakukan pengeditan dan penghapusan terhadap akun tersebut. Nah, pertama dilakukan edit pada user admin. Di sini edit dilakukan hanya bisa pada nama, email, telepon, dan password. Nah, jika ada perubahan bisa dilakukan penginputan datanya. Nah, jika misalnya ada akun admin yang ingin dihapus atau yang tidak digunakan lagi, bisa mengklik tombol hapus. Maka akun tersebut akan hilang dari listnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lutfia. Selanjutnya adalah pengelolaan data mahasiswa yang akan saya coba jelaskan diri. Di sini kita bisa menambahkan atau mendaftarkan akun mahasiswa. Di sini dengan username bebas saja. Putra. Selanjutnya kita bisa masukkan email putra@gmail.com tentunya. Kita juga bisa memasukkan password dan mengulangi passwordnya. Selanjutnya masukkan nomor telepon dan kita bisa memilih jurusan. Kita bisa menekan tombol registrasi. Nah, di sini karena username terlalu pendek, jadi kita bisa ubah. Ya, kita bisa melakukan registrasi dan di sini data sudah masuk dalam database. Di sini bisa terlihat. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pengeditan dan penghapusan. Kita akan coba mengedit. Kita bisa mengedit hal yang tertera di layar ini. Bisa mengubah datanya. Dan masukkan password baru, lalu kita bisa menyimpannya. Ya, datanya sudah berubah. Dan jika kita ingin menghapus akunnya, kita bisa menghapus data mahasiswa dengan menekan tombol hapus. Ya, dan data yang dihapus sudah hilang. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, mengelola kategori pengaduan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Septia Amanda. Kepada Septia Amanda, disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya di sini sudah terdapat beberapa list kategori. Di sini admin dapat menambahkan kategori jika admin ingin menambahkan kategori baru. Nah, ini adalah contoh penambahan kategori. Misalkan kita dapat menginputkan nama kategori, lalu mengklik button simpan untuk jika admin dapat ingin menyimpannya. Misalkan kategori dari kesehatan. Nah, mungkin saja ingin menambahkan siswa ingin mengadukan kesehatan dari lingkungannya. Nah, di sini sudah terdapat list kesehatan sudah masuk ke dalam list nama kategori. Nah, di sini terdapat beberapa aksi, yaitunya edit dan hapus juga. Nah, di sini admin dapat melakukan edit, misalkan ingin mengganti kesehatan ini menjadi kebersihan lingkungan.
lalu klik simpan. Nah, di sini admin juga dapat menghapus kategori yang sudah ditambahkan. Nah, maka kategori yang sudah ditambahkan tadi sudah terhapus. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Septia Amanda. Selanjutnya penjelasan tentang input pengaduan, lihat tanggapan, profil, dan verifikasi pengaduan akan dijelaskan oleh Aca. Pada Aca, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, sebelumnya sudah jelaskan bagian admin apa aja fitur dari admin. Kemudian ke aktor selanjutnya itu aktor petugas. Nah, di halaman petugas ini terdapat dashboard atau berandanya itu berisi berapa sih jumlah pengaduan dari keamanan, mana petugas yang saya login ini merupakan petugas keamanan, mana berapa pengaduan yang selesai dan berapa pengaduan yang proses. Nah, ini adalah pengaduan yang kita lakukan tadi. Nah, kita klik detail, maka akan pergi ke halaman ke pemberi tanggapan. Nah, tanggapan sendiri itu petugas bisa menanggapi dari pengaduan si mahasiswa ini. Nah, setelah diberi tanggapan, kita klik button kirim tanggapan. Nah, maka akan muncul di sini di halaman pengaduan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke halaman mahasiswa untuk melihat apakah tanggapan dari si petugas masuk atau tidak. Nah, tanggapan dari petugas tersebut masuk. Jadi mahasiswa juga bisa melihat tanggapan yang sudah diberikan oleh petugasnya. Mungkin itu untuk demo program yang telah kami bikin. Selanjutnya itu ada database di mana kami menggunakan datanya admin yang dimana untuk user ini menggunakan trigger di masing-masing aktornya. Admin menggunakan trigger ke user. Nah, kalau kami menggunakan trigger untuk masukin masukin aktor ke dalam si user. Nah, yang kami masukin itu adalah email, nama, username, password, dan role-nya. Mungkin hanya itu bagian dari database-nya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Aca. Jadi itu adalah demo aplikasi dari proyek kami ini. Jadi saya akan memberikan sedikit kesimpulan di mana proyek pembangunan sistem informasi pengaduan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas yang Andalas yang berbasis web ini menunjukkan upaya yang bagus untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan kami dalam penanganan masalah di lingkungan fakultas kami.
Dengan desain dan implementasi yang baik ini, aplikasi ini bisa memberikan solusi yang lebih mudah dan terstruktur bagi mahasiswa yang ingin melaporkan masalah tanpa merasa terbebani. Jadi dengan demikian, proyek ini juga nggak cuma membantu menyelesaikan permasalahan di Fakultas Teknologi Informasi, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan terbuka bagi mahasiswa yang ingin dalam melaporkan masalah. Secara keseluruhan, proyek ini memberi kontribusi yang positif dalam menciptakan lingkungan pengaduan yang lebih efektif dan ramah mahasiswa. Dengan menyediakan solusi yang praktis dan dapat diakses secara fleksibel, penggunaan teknologi web ini sebagai media pelaporan tidak hanya memudahkan proses, tapi juga menghilangkan hambatan potensial yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa dalam menyampaikan keluhan mereka. Jadi, sistem informasi pengaduan mahasiswa ini memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan masalah yang ada di Fakultas Teknologi Informasi. Ini juga menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi aktif mahasiswa dalam peningkatan kualitas di lingkungan akademis fakultas. Mungkin sekian presentasi dari proyek kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.